Makasih Pak Kiai. Alhamdulillah kajian Al-Alaq sudah tuntas ya Pak Kiai. Ini ada beberapa pertanyaan masuk terkait dengan tafsir, tapi ini ada pertanyaan tentang saum yang saya kira harus terlebih dahulu dibahas ini Pak Kiai. Ada pertanyaan dari Dr. Agus Salam. Pertanyaannya, mal farqu baina shaum was-siyam? As-siyam jam'un am masdar? Mal fawaidu min isti'mali kalimat as-siyam fi kutiba alaikumus siyam? Itu pertanyaannya Pak Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih dari Pak Dr. Agus Salam ya dari Tasik. Alhamdulillah luar biasa. Dan pertanyaan itu cukup berat juga. Pertama itu mal farqu baina siyam was saum. Kalau menelusuri kepenggunaan kata asyam dalam Al-Qur'an, as-saum hanya satu kali ya. Asyam, kata asyam kalau tidak salah ada 4 kali atau lebih lah. Bedanya di sana ya, kalau asyam, nah di sini adalah dalam arti imsak, menahan min ta'am wasyur, dari hal-hal makanan yang bisa membatalkan ya. Kalau as-saum itu seperti dalam ayatnya itu Siti Maryam setelah melahirkan dia merasa punya beban masalah kalau menggendong Isa ya, yang katakanlah dituduh zina macam-macam. Nah, maka dia berkata inni nadartu lirrahman falan ukallimal yauma insiya. Saya sudah nadar kepada Allah falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada seorang pun. Nah, sauma di sana, sauma puasa dalam arti tidak akan bicara kepada siapapun. Jadi puasa bicara, artinya selalu bicara hak. Itu perbedaan penggunaan dalam Al-Quran. Tapi kalau di dalam penggunaan dalam hadis itu seperti disamakan. Tapi menurut saya tidak sama. Ada asyamu junnah, tapi juga ada as-saumu junnah. Kullu amal ibni Adam lau illa syam, tapi di tempat lain illa saum. Dua-dua digunakan seperti setara. Tapi mungkin akan beda nanti mananya. Kedua apa itu? Apa tadi? Jama atau itu ya? Iya ya. Yang keduanya itu apakah saum itu siam itu jama atau masdar atau jama? Kalau melihat tasrifan trasipan di kamus-kamus yang lebih luas seperti Lisanul Arab, Ibnu Arab, maka tasrifnya itu soma yasumu sauman wasiyaman. Soma yasumu sauman wasiyam. Jadi masdar itu ya. Sebagaimana penggunaan di dalam Al-Qur'an itu dalam makna masdar. Ya. Tapi ada juga kamus yang menyatakan itu jama dari soim. Itu kalau tidak salah mu'jam al-ma'ani. Nah, tidak banyak itu. Hanya rata-rata dalam tasrif tadi soma yasumu sauman wasiyaman. Jadi itu masdar. Yang tadi yang ketiga apa Pak Cucu? Mal faidah min kalimat as-siyam fi kutiba alaikumus siyam. Dulu. Nah, ini yang lebih berat ini. Mal faidah fi istimali kalimatis siyam. Oh ya. Apa maksud atau faedahnya menggunakan kalimat siam dalam kutiba alaikumus siyam? Nah, nampaknya seperti tadi.
karena kutiba di sana adalah diwajibkan, maka definisi yang untuk batas wajib itu seperti kita tahu apa, saum itu menahan makan minum atau hubungan yang membatalkan. Maksud al-jima al-hubungan itu. Jadi sederhana saja. Saum itu pokoknya menahan apa dari makan minum yang bisa membatalkan. Sah dengan begitu. Asyam itu. Nah, sedangkan as-saum justru as-saum itu puasa dari kata-kata yang tidak baik, artinya harus selalu benar. Nah, kalau bayangkan kalau kutiba alaikumus saum, ya, maka kewajiban atau sahnya saum itu harus kita menjaga dari kata-kata, sehingga kalau kata sekali berdosa batal. Tapi karena kutiba alaikumus siyam, maka definisi tadi ya dari makan minum yang membatalkan. Itu ada analisis seperti itu dari para ulama. Nah, jadi sah kalau umpamanya kita bisa menjaga dari hal yang makan minum yang membatalkan, tapi masih berdusta. Nah, saumnya sah, hanya pahalanya kehilangan. Nah, beda lagi kalau kutiba alaikum saum. Nah, saum di sana harus mencakup puasa dari bicara, artinya harus benar. Nah, karena itu tetap saja yang diharapkan itu asyam sekaligus as-saum gitu. Sebab ada kata man lam yada qaula zur wal amala bi fala hajata lillahi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak menahan diri dari kata-kata yang jelek dan amalnya, nah ke Allah tidak ada lagi kebutuhan dia kalau menahan makan dan minumnya. Artinya tidak mencakup saumnya. Itulah mungkin rahasia yang saya temukan atau ya. Sementara ini kenapa yang dipilih kutiba alaikumus syiyam, ya. Tidak kutiba alaikumus saum. Jadi mungkin ini maknanya lebih meringankan Pak Kiai ya mungkin. Oh iya. Taklif itu memang harus batas minimal ya. Taklif itu harus batas minimal. Pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Saya bacakan. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya yang sering memberi pencerahan, khususnya tentang pendidikan dan pembelajaran. Ternyata Al-Quran mengandung konsep pembelajaran yang luar biasa, bisa dikatakan lebih baik dari konsep pembelajaran modern. Pak Kiai telah mengkajinya dari konsep ta'lim, sedangkan ada konsep lain yaitu tarbiyah dan ta'dib. Mohon maaf, saya ingin penjelasan hubungan konsep-konsep tersebut, terutama dikaitkan dengan konsep ta'lim yang diartikan sebagai pembelajaran. Nah ini tafsir terbagi sekali nih Pak Kiai. Iya betul. Iya memang mungkin. Iya kita dalam al-alaq itu masuk ke sana ya, taklim dalam bahkan secara lebih rinci. Betul. Konsep pendidikan Islam itu rata-rata diambil dari tarbiyah, taklim dan ta'dib. Tahun 1977 terjadi konferensi internasional di 71 di Mekah yang bicara konsep dasar pendidikan Islam. Memang sangat kesiangan ini pendidikan Islam itu secara teori. Yang didiskusikan itu tadi tarbiyah, taklim, ta'dib. Tarbiyah dari An-Nahlawi, taklim dari Abdullah Fattah Jalal,
Ta'dib dari An-Nagib Alatas. Hasil konferensi tidak sepakat pada satu konsep, pada satu ada. Hanya sepakat bahwa konsep pendidikan Islam itu yang terkapar pada tarbiyah, taklim, ta'dib. Nah, sayangnya ada yang mengatakan begini bahwa pendidikan Islam itu taklim bukan tarbiyah. Pendidikan Islam ta'dib bukan tarbiyah. Alatas juga begitu. Nah, kenapa saya sayangkan? Karena semuanya juga ada dalam Al-Quran. Ya, tarbiyah itu secara langsung ada 2 kali. Kama Robbayani itu ya. Irhamhuma kama Robbayani dari tarbiyah itu. Awal kemudian Fir'aun. Alam nurabbika fina walidan. Waktu Musa datang dari Madian, protes, Fir'aun lepaskan Bani Israel. Kata Fir'aun, alam nurabbika, bukankah kami telah mendidikmu? Hanya 2 kali yang langsung dalam Al-Quran. Tapi kalau diasalkan dari Rob, wah itu tak terhingga jumlahnya. Maka Robbil Alamin juga pendidikan. Nah, kalau melihat definisi tafsir tentang tarbiyah dari Robbil Alamin itu, membimbing sesuatu, tablighus syai', membimbing sesuatu secara bertahap sesuai dengan perkembangannya untuk mencapai kesempurnaannya. Itu definisi tarbiyah ya dalam tafsir. Nah, kemudian taklim lebih cenderung kepada pembelajaran. Nah, kalau saya spesifikasikan secara begini, tarbiyah konsep lebih luas untuk membimbing manusia untuk mencapai tahap kesempurnaannya. Definisi tadi ada pada tafsir Baidawi dan juga tafsir Al-Alusi. Kemudian, nah, kalau taklim lebih kepada katakanlah kalau istilahnya sistem pengembangan sistem interaksional. Pengembangan. Kalau taklim seperti yang sudah saya jelaskan lebih ke arah sana. Karena itu yang lebih fenomena dalam Al-Qur'an konsep taklim luar biasa sangat. Ya. Yang taklim saja langsung ada 42. Kalau dari alimanya luar biasa tak terhitung. Sementara ta'dib kalau mengingat konsep An-Nagib Alatas menempatkan segala sesuatu secara proporsional sesuai dengan keberadaannya sampai pada tempat Tuhan. Jadi adab kesananya. Digambarkan dalam penempatan tiap orang menempatkan diri dalam jamuan miwadabat. Artinya ini bagaimana adab itu manifest dalam kehidupan. Maka saya tempatkan ta'dib itu penataan lingkungan edukatif agar nilai-nilai akhlak manifest dalam perilaku. Jadi dengan demikian tidak dibenturkan. Ya, atas pendidikan Islam itu ta'dib bukan bukan tarbiyah, karena tarbiyah terlalu luas katanya, mencakup mengurus binatang juga tarbiyah. Nah, tapi kalau kita coba tempatkan masing-masing pada konsep menyusun untuk satu konsep pendidikan, maka tarbiyah merupakan konsep yang lebih luas, taklim semacam pengembangan sistem interaksional, kalau ta'dib penataan lingkungan agar nilai-nilai itu betul-betul manifest, ada disiplin di sana dan lain-lain ya, supaya nilai-nilai itu betul-betul terbinakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 3 konsep itu betul-betul merupakan satu keutuhan insya Allah. Itu Pak Susu yang bisa saya jelaskan tentang konsep-konsep itu. Terima kasih Pak Kiai. Pertanyaan berikutnya Pak Kiai, masih ada waktu.
Pertanyaan ketiga, kalau tidak salah Pak Kiai pernah menjelaskan bahwa dari segi bahasa saja penafsiran Al-Quran bisa ada dua level, bahasa standar dan bahasa tinggi. Jika tidak keberatan, mohon dijelaskan kembali berikut contohnya. Terima kasih. Itu Pak Kiai. Jadi ya mengingat yang banyak, tapi bagus ya. Itu bukan pendapat saya, itu Al-Farohi, ahli yang lebih hebat. Jadi kata dia dalam menafsirkan Al-Quran itu dari sisi bahasa saja bisa dua level, yakni level Nahu Sorob, bahasa standar. Kalau das Nahu Sorob, insya Allah makna benar dengan dikawal oleh kaidah-kaidah nasarab. Tapi tidak akan mampu mengungkap rasiah-rasiah susunan. Maka perlu tafsir yang lebih dalam, yakni yang masuk ke gaya bahasa. Yang mudah saja seperti. Nah, kalau gaya bahasa selalu berusaha masuk ke situasi psikologis. Muktadal hal itu sesuai dengan tuntutan keadaan itu sehingga pertanyaannya sedang apa Allah dengan ayat ini begitu. Coba yang seperti ini saya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin. Ada yang menafsirkan Muhammad Rasulullah wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh kebijaksanaan. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau itu seorang rasul, termasuk orang rasul. Ala siratim mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah tanjilan yang diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa. Sedang apa Allah dengan ayat ini? Nah, kalau sebatas bahasa biasa udah saja seperti itu, ya. Tidak dicari. Nah, kalau dikejar dari gaya bahasa, dicari sedang apa Allah ini. Sebegitu habis-habisan. Yasin. Sumpah. Innaka, dan sesungguhnya engkau. Sedang apa Allah begitu habis-habisan? Oh, maka diketemukanlah ini bahwa Allah ini sedang menghibur Rasulullah, sedang tasliyah itu ya menghibur, melipur lara Rasulullah. Seperti tadi, kan Rasulullah dicap, wah lasta mursala, Muhammad kau bukan Rasul, orang itu, macam-macam ya. Oh, maka Allah datang, demi Allah Muhammad, engkau ini betul-betul Rasul, engkau ini berjalan pada kebaikan, wah begitu. Nah, jadi mana yang tertangkap jauh lebih dalam. Pak Cucu itu saya tahu ada seorang ahli dalam tafsir dan gigih berdakwah, sabar. Gitu. Tiba-tiba masyarakat, Ustadz apa-apaan itu? Nah, maka datanglah kawan. Pak Cucu, tidak ada yang lebih tahu kepada Pak Cucu melalui saya. Demi Allah Pak Cucu itu orang soleh. Nah begitu. Nah itu dari sisi konteks ya. Nah kalau dari sisi kebahasaan, nah ini jauh lebih juga. Nah seperti yang sudah saja kita bahas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemahnya memang sudah masuk, hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami memohon pertolongan. Nah, kalau melalui terjemah nahu itu kita katakanlah yang beroperasi pada nahu, maka urutan makna dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu, lurus saja hanya kepadamu. Tapi kalau oleh gaya bahasa, ini ada apa? Begitu. Kok iya, Kak? Jadi iya, Kak? Padahal sebelumnya, alhamdulillah.
Allah jadi orang ketiga. Di alhamdulillah. Kau di sini jadi iya, hanya padamu. Jadi terjadi perubahan posisi. Berarti ada perubahan situasi psikologis. Ada juga kemudian takdim dan juga tadi iltifat. Pertama iltifat tadi, kemudian takdim. Takdim itu apa? Asalnya mana? Buduka. Nah, kami menyembahmu. Tapi kenapa? Iya kak. Jadi ada. Masuki ayat ini tidak datar. Jadi harus ada luapan kerinduan yang dibangun dari Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, dengan demikian memasuki ayat ini betul-betul tidak datar, tapi dibangun oleh rasa rindu, ingin dekat, ya, dan berubah situasi psikologisnya jadi lebih dekat. Nah, tafsir Tarbawi, kenapa saya ke sana? Tafsir Tarbawi sangat peduli untuk masuk ke wilayah itu karena harus mampu masuk ke situasi psikologis ayat. Jadi selalu ditanyakan, dengan ayat ini Allah sedang apa? Gitu. Nah, seperti tadi. Nah, karena perlu masuk ke situasi psikologis itu, maka mau tidak mau harus masuk pada kajian balaghah, ilmu gaya bahasa. Nah, memang tidak sederhana, tapi harus dicoba, harus diusahakan. Maka kadang-kadang satu ayat panjang, ya. Kalau tadi tidak harus panjang karena hanya memberikan bukti saja. Nah, itulah memang tugas kita, ya. Dan ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita kembangkan. Seperti yang lama ada asma juga kan, tidak akan terungkap bahwa di sana ada konsep pembelajaran yang sangat luar biasa kalau tidak mengungkap wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum. Kenapa di sini jadi hum? Sederhana tapi dalam luar biasa. Dan ternyata tatkala diungkap masuk ke sana, kita menemukan konsep pembelajaran yang betul-betul membelajarkan. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Syukran Pak Kiai. Ini waktunya sudah pukul 6:06. Sebetulnya ada pertanyaan, masih ada pertanyaan dari minggu lalu dan tadi ada juga pertanyaan masuk, tapi mungkin minggu depan Pak Kiai dijawabnya. Ya, minggu depan saja Pak. Ya. Dari mulai tadi dari awal ya. Ya, terima kasih Pak Kiai. Seperti biasa, mungkin nanti oleh MC mau dimohonkan untuk membaca doa ya sebagai penutup untuk menyempurnakan pertemuan pada kali ini. Saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan sampai seterusnya bertemu di bulan suci Ramadan ini, memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Terima kasih juga kepada di sini ada beberapa guru besar juga Pak Kiai. Ada Prof Yun, Prof Karim, Prof Syahidin tadi saya lihat. Kemudian Pak Dekan senantiasa aktif setia bersama. Kemudian juga beberapa dosen dan karyawan UPI. Terima kasih. Kemudian juga dari bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu hadir juga. Ini banyak. Terima kasih semuanya. Kami tunggu minggu depan. Insya Allah kita mengudara kembali di TV. Teman-teman, adik-adikku sekalian semuanya juga, ya, mohon untuk lebih semangat lagi mengikuti kajian ini. Insya Allah akan bermanfaat dunia akhirat. Demikian dari saya Pak Kiai. Saya kembalikan ke Hilda ya sebagai MC. Ya baik, terima kasih Bapak.
Alhamdulillah pematerian atau kajian pada pagi hari ini telah berlangsung secara lancar. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang telah kita bahas bisa kita resapi dan bisa kita renungkan serta kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu terima kasih juga kepada dosen kita tercinta, ayahanda kita tercinta atas ilmu yang telah beliau berikan. Semoga beliau diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitasnya, keberkahan dalam setiap langkahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Telah sampai di ujung acara yaitu doa serta penutupan. Untuk doa, mari kita agar pemateri atau kajian hari ini sempurna seperti yang Pak Cucu bilang, mari alangkah baiknya kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa bersama. Mangga kepada Bapak, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dal Jalali Wal Ikram Birahmatika nastaghis wa min adzabika nastajir la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bihi ibadakas salihin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah yang maha pengampun lagi maha penyantun. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Ya Allah, hanya pada rahmat-Mu kami berharap. Hanya pada pertolongan-Mu kami berpegang ya Allah. Janganlah Engkau percayakan diri kami, hidup kami, gerak-gerik kami kepada diri kami sendiri ya Allah. Atau kepada siapapun dari makhluk-Mu ya Allah, walau hanya sekejap ya Allah. Karena sehebat apapun kekuatan kami dan seluruh makhluk, semuanya makhluk-Mu ya Allah. Semuanya memerlukan bantuan dan pertolongan-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan pikiran kami, harapan kami terseok-seok berharap selain kepadamu ya Allah. Teguhkanlah pikiran dan hati kami. Hanya berharap dan mengarah pada rahmat-Mu, karunia dan pertolongan-Mu ya Allah. Allah, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan terbaik dan lebih baik dari Ramadan yang telah kami lalui ya Allah. Amin. Ya Allah, pertemukanlah kami, pikiran kami, hati kami dengan kehadiran-Mu yang begitu dekat mendekati kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk bersama-sama menghadiri jamuan-Mu terindah di Ramadan ini ya Allah. Sehingga kami berkesempatan memperoleh karunia magfirah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami yang beruntung agar keluar selesai Ramadan ini sebagai bayi yang baru lahir tanpa dosa ya Allah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan dibacakannya doa sebagai penutupan, acara kajian pada hari ini telah selesai. Saya selaku MC Hilda Huriatunisa pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana. Atur nuhun. Sami-sami. Abaikan atur nuhun.